الإسلام قاتبة فجلها الديان أو بل السحر مع الرضا بالكبير وعافية وحسن خاتمته قدر. Masih di seputaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan untuk hamba-Nya yang ingin mendapatkan kenikmatan yang luas di akhirat, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga dengan sifatnya yang begitu indah, begitu nikmat. Allah Ta'ala mensyaratkan ini semua, bahwa itu semua didapatkan dengan amal soleh. Dengan amal soleh yang tentunya tidak semua amal soleh itu bisa disebut soleh ketika amal itu ada kesyirikan. Begitu dahsyatnya syirik ini sampai berakibat orang itu tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah. Begitu hebatnya efek daripada kesyirikan ini sampai orang itu tidak akan mendapatkan ganjaran yang pantas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, begitu juga Imam Muslim atau Imam Nasa'i, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yawmal qiyamati rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha qala ma 'amilta biha qala qataltu fiha hatta begitu. Begitu dahsyatnya kesyirikan sampai menghilangkan pahala dari seseorang, dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang manusia yang dihukumkan perkaranya di hadapan Allah Taala, kemudian seorang itu ditanyai, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat yang aku berikan? Kemudian laki-laki itu menjawab, qataltu fi, aku berjihad, berperang di jalan engkau sampai mati syahid. Berperang di jalan Allah sesuatu yang begitu besar pahalanya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menjawabkan tentang engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari'un faqad qila. Tetapi engkau berperang, berjihad di jalan seakan berjihad di jalan Allah, tetapi untuk dikatakan orang lain supaya engkau ini berani. Faqad qila, maka sungguh engkau telah mendapatkan itu. Kenapa banyak orang menyebutmu engkau adalah seorang pemberani? Berapa banyak engkau disebut orang sebagai pahlawan, dan engkau berperang di jalan Allah.
Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya bin-nar. Ternyata jihadnya di jalan Allah Ta'ala, pahalanya harus dan tidak mendapatkan ganjaran yang pantas dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sebab adanya kesyirikan ini. Jadi orang tersebut ulqiya bin-nar, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian lagi seseorang ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafa qala famadha 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa qara'tu fika al-Qur'an. Kata ada lagi seorang laki-laki yang dia mempelajari ilmu, dia setelah belajar kemudian mengajarkannya, dia belajar. Kemudian Allah Ta'ala tanyakan itu, yang mana itu semua termasuk nikmat Allah Ta'ala. Dan itu dia menjawabnya, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an wa qara'tu fika al-Qur'an. Laki-laki itu menjawab, ulun mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya dan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, itu semua ulun pelajari, itu semua karena engkau. Tetapi Allah Ta'ala menjawabnya, lagi-lagi kadzabta, engkau berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Engkau ini belajar dan mengajarkan tujuannya bukan karena Allah, tetapi karena supaya dikatakan orang bahwa engkau ini orang yang alim, orang yang berilmu. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan orang lain engkau adalah seorang qari yang pandai membaca Al-Quran. Hingga orang tersebut juga diperintahkan untuk malaikat membawanya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Lagi-lagi pahala ilmunya, pahala mengajarkannya ilmu kepada orang lain, pahalanya tentunya sangat begitu besar, tetapi ternyata pahalanya hangus, tidak mendapatkan ganjaran yang pantas dari Allah Ta'ala dari sebab kesyirikan yang ada, yaitu kesyirikan yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Kemudian ada lagi seorang laki-laki yang Allah Ta'ala berikan keluasan dari segi harta. Kemudian Allah Ta'ala menanyakannya, apa yang kau lakukan pada itu harta? Kemudian ia menjawab, tidaklah aku biarkan dari sesuatu apapun yang berkaitan dengan agama engkau, kecuali sudah aku berikan, sumbangkan, disalurkan ke situ. Illa anfaqtu fiha, kecuali ulun sudah mengeluarkannya ke situ. Qala, Allah Ta'ala menjawab, kadzabta, engkau berbohong. Walakinnaka fa'altahu liyuqala huwa jawad. Tetapi engkau melakukan itu semua tidak lain hanya supaya dikenal orang engkau ini seorang yang pemurah. Dan itu sudah kau dapatkan. Berapa banyak orang yang menyebutmu sebagai orang yang paling dermawan, hingga balasannya hanya sekedar ucapan-ucapan manusia. Hingga orang tersebut pun juga diperintahkan Allah kepada malaikatnya untuk membawanya ke dalam api neraka. Pahala memberi sedekah begitu hebat, begitu luar biasa, tetapi orang tersebut juga hangus pahalanya, tidak mendapatkan ganjaran yang pantas dari Allah Ta'ala ketika adanya syirik ini. Maka begitu dahsyatnya efek syirik ini, hingga dari situlah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau sangat mendalami bagaimana membasmi kesyirikan ini sampai ke akar-akarnya. Dimulai mencari dari mana bersarangnya ini, bersarang syirik ini, yang harus diobati. Karena kalau tidak diobati akan menimbulkan syirik. Tentunya syirik yang istilahnya tidak sampai membuat pelakunya keluar dari Islam, ya. Syirik yang membuat pelakunya mendapatkan dosa dan hangusnya pahala.
Dan sarangnya itu yaitu manusia yang mempunyai, memang sudah ada bawaannya, yaitu menyukai adanya kedudukan, adanya kehormatan di hati orang lain. Sarangnya dari sukanya si manusia itu adanya kehormatan di hati orang lain. Sarangnya bersarang dari cintanya dia bahwa orang lain itu mengenal dia, tenar di banyak orang, senang dengan kesempurnaan yang terlihat di mata orang lain. Itu menjadi sarang kesyirikan. Ketika dia senang dengan kesempurnaan yang terlihat di mata orang lain, maka itu menjadi sumber kesyirikan, menjadi sarang kesyirikan. Senang dengan kesempurnaan yang terlihat di mata orang lain tapi tidak di hadapan Allah Ta'ala. Senang mempunyai kedudukan di hati manusia tapi tidak di hadapan Allah Ta'ala. Senang terlihat sempurna di hadapan manusia, senang menjadi viral di tengah manusia tapi tidak di hadapan Allah dan di tengah para malaikatnya. Hingga dari sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa inilah sarang-sarang yang menyebabkan orang itu bisa syirik, yang mana syirik tersebut menghanguskan pahala bahkan mendapatkan dosa. Di antara perkataan orang-orang terdahulu, di antaranya Al-Imam Bishr Al-Hafi, kata beliau, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifahu an-nas. Kata Imam Bishr Al-Hafi, manisnya akhirat itu tidak akan didapatkan oleh seseorang yang di hatinya senang dan cinta bahwa dia itu tenar di tengah-tengah orang, bahwa dia dikenali banyak orang. Ketika ada perasaan senang, perasaan suka bahwa dia dikenal orang banyak, maka manisnya akhirat itu tidak akan didapatkan orang itu. Hingga disebutkan di antara cerita Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau pernah suatu malam bermalam di sebuah masjid. Beliau singgah di masjid karena perut beliau sakit parut. Dan di saat itu kata beliau, maqarrat aini yauman fid dunya qattu illa marrah. Di malam itu aku merasa malam itu adalah malam yang paling nyaman di sini. Kenapa gerang? Pas berabah di masjid, ya kan, fajarranil muadzinu birijli hatta akhrajani minal masjid. Si kaumnya nih, kaum masjidnya mengusirku dari masjid sampai ditarik batisku sampai keluar. Padahal seorang imam, Ibrahim bin Adham, seorang tokoh ulama, singgah di sebuah masjid, teguring di situ, sekalinya si kaum ini menarik di batis sidin sampai keluar, ya kan? Nah itu di sidin aku paling nyaman benar. Artinya aku ini kada terkenal gitu, nah. Artinya kada diketahui orang. Ya. Wa qala al-Fudail, di antaranya lagi perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad, in qadarta ala alla ta'rif ala alla tu'raf fa'al wa ma 'alayka alla tu'raf wa ma 'alayka alla yuthna 'alayk wa ma 'alayka an takuna madhmuman 'inda an-nas idza kunta mahmudan 'inda Allah Ta'ala. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, jika engkau mampu untuk membuat dirimu tidak terkenal, maka lakukanlah itu. Wa ma'alika la tu'raf, dan tidak mudarat apapun kalau engkau itu tidak terkenal, tidak ada mudaratnya. Wa ma'alika la yuthna 'alaik, dan tidak ada mudaratnya dan tidak ada mudarat apapun kalau engkau tidak pernah dipuji siapapun. Kalau yang pernah mujinya, ya Kak, itu tidak ada mudaratnya juga di sini. Wa ma'alaika an takuna madhmuman, dan tidak ada mudaratnya juga ini tercela di sisi manusia, tetapi apabila engkau terpuji di sisi Allah, terhina di hadapan manusia, itu kada ada mudaratnya juga kalau engkau merupakan seorang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mulai dari manusia yang mempunyai sifat bawaannya, tabiatnya, sifat alami yang ada dalam setiap jiwa manusia yang menjadi ladang pahala, ladang keberuntungan ketika dia bisa mengobatinya, kemudian menatanya, tentunya dengan kesungguhan dan mujahadah yang berlebih dari kesungguhan-kesungguhan terhadap perkara yang lain. Hingga Imam Ghazali memulai tahapan demi tahapan untuk mengobati dari sarangnya hingga kemungkinan munculnya syirik itu menjadi kecil, bahkan menjadi hilang, dan dari situlah akan muncul keikhlasan. Hingga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bersabda, "Man faraqad dunya 'ala al-ikhlas lillahi wahdahu la syarikalah wa qama shalah wa ata zakah mata wallahu anhu." Barang siapa yang meninggal dunia tetapi dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan dia menjalankan kewajibannya, dan atas dasar keikhlasan itu dia meninggal dan Allah Ta'ala ridha terhadap dia. Dan semalam itu masih dalam pembahasan kenapa manusia itu tabiatnya senang dengan yang namanya kesempurnaan. Kenapa seorang manusia itu senang yang namanya dengan kesempurnaan? Karena di dalam jiwa manusia itu ada unsur yang unsur itu diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu ruh setiap manusia. Jadi ruh setiap manusia itu merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu termasuk perkara Tuhan, perkara Tuhan. Ketika orang-orang musyrik Mekah menanyakan kepada Nabi, jelaskan apa itu ruh manusia, Nabi menjawab, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu termasuk perkara Tuhanku. Setiap manusia mempunyai ruhnya, dan ruh itu diberikan oleh Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dari situ tabiat manusia ini ketujuh sempurna. Walakin lamma ajazatin nafsu an darki muntahal kamal lam taskhut syahwatuha lil kamal. Dan meskipun tidak ada seorang pun yang bisa mencapai puncak kesempurnaan, ya, kadang kawannya sampai puncak sempurna nang paripurna benar kada kawa. Kada yang kawannya mencapai puncak kesempurnaan yang lengkap itu kada yang kawannya. Lam tasqut syahwatuha lil kamal. Tetapi itu tidak menghilangkan adanya keinginan dari manusia itu untuk menjadi yang sempurna, meskipun kada kawan yang lengkap, tapi kada menghilangkan keinginannya untuk menjadi yang sempurna. Fahiya muhibbatun lil kamali wa mushtahiyatun lahu wa multadzatun bihi li dzatihi la li ma'nan akhar wara al kamal. Maka seorang manusia itu secara bawaannya mencintai kesempurnaan tanpa ada apapun maksud di luar kesempurnaan itu sendiri. Memang secara bawaannya mencintai kesempurnaan tanpa ada apapun maksud di luar kesempurnaan itu sendiri. Nah, karena ya kan ada manusia itu mengusahai untuk mendapatkan kesempurnaan atas dasar memang dia itu dia mencintai kesempurnaan, tapi bukan karena kesempurnaan itu sendiri, tapi karena ada maksud atau tujuan di balik itu. Usahanya untuk mendapatkan kesempurnaan bukan memang karena sempurna itu bagus, tetapi karena ada tujuan maksud lain di balik itu. Terlihat sempurna tujuannya supaya dinilai orang, nah itu lain tujuannya sudah. Terlihat sempurna ya memang ketujuh sempurna. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala mencintai yang bagus. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah Ta'ala jamilun maha bagus, yuhibbul jamal, ketujuh yang bagus-bagus. Wa kullu mawjudin fahuwa muhibbun li dzatihi wa li kamali dzatihi wa mubghidun lil halaki alladhi huwa adamu dzatihi.
au adamu sifatil kamali min dzatihi. Dan setiap manusia yang ada ini, maka dia mencintai dirinya dan mencintai usahanya untuk membuat dirinya itu menjadi sempurna. Sebagaimana setiap manusia itu, ya kan, dia membenci sesuatu yang membinasakan dirinya ataupun membenci tidak adanya kesempurnaan bagi dirinya. Tentunya kesempurnaan di sini kesempurnaan versi manusianya masing-masing, ya. Intinya semua manusia itu pasti mengusahakan bagaimana dirinya itu sempurna dengan versinya masing-masing. Wa innamal kamalu ba'da ay yuslama at-tafarrudu bil wujudi fil istila'i ala kullil mawjudat. Dan setelah bahwa luput dari manusia itu untuk menjadi satu-satunya yang ada di dalam kesempurnaan, pada kawa menjadi satu-satunya orang yang berada di dalam kesempurnaan itu kada kawa banyak saingan, ya. Maka kesempurnaan di bawahnya yaitu fil istila'i ala kullil mawjudat. Kesempurnaan di bawahnya itu kesempurnaan menguasai segala sesuatu. Menguasai segala sesuatu. Fa inna akmalal kamali ay yakuna wujudu ghairika minka. Dan kata Imam Ghazali, paling sempurnanya dari kesempurnaan itu bahwa orang lain itu ada dari sebab dia. Itu paling sempurnanya dari kesempurnaan, dan ini tentunya kapasitas Allah Ta'ala. Ini gak ada kawa kita, ini kapasitas Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah adalah zat yang satu-satunya dalam kesempurnaan yang mutlak. Fa illam yakun minka fatakunu mustawliyan alaihi fasara al-istila'u 'ala al-kulli mahbuban bit-tab'i li'annahu naw'u kamal. Di bawah kesempurnaan Tuhan tadi itu, yaitu bahwa apapun selain Allah Ta'ala itu berasal dari Allah Ta'ala, sebab Allah yang menciptakannya. Itu kesempurnaan. Di bawah kesempurnaan Allah itu ada yang namanya menguasai, yang juga kesempurnaan Tuhan, dan manusia tidak bisa mendapatkan kesempurnaan yang pertama tadi karena itu merupakan kapasitas Tuhan. Maka dia akan mengusahai untuk mendapatkan kesempurnaan yang di bawah itu, yaitu menguasai. Maka jadilah kesimpulannya bahwa menguasai pada sesuatu adalah hal yang disukai pada tabiatnya manusia. Nya kada kawan yang pertama, yang keduanya. Jadi tabiat manusia ini suka menguasai. Wa kullu mawjudin ya'rifu dzatahu fa innahu yuhibbu dzatahu wa yuhibbu kamala dzatihi wa yartaddu bih. Dan setiap manusia yang ada sadar mengetahui apa yang ada pada dirinya, yang sadar potensi dirinya, maka dia akan mencintai dirinya sendiri dan mencintai akan usahanya dalam mendapatkan kesempurnaan untuk dirinya, dan dia akan merasakan kelezatan itu, kesempurnaan yang didapatkan. Tetapi menguasai ini bermakna apa ini? Bermakna kemampuannya untuk bisa memberi pengaruh terhadap sesuatu, bisa merubah, bisa mengarahkannya sesuai kehendaknya. Illa annal istila' ala syai'i bil qudrah ala ta'thiri fi. Ngarannya menguasai itu apa? Yaitu bisa memberi, punya bisi kekuasaan untuk memberi pengaruh dan bisa merubahnya sesuai kehendak. Wa qawnihi musakhkharan laka turaddiduhu kaifa tasha. Fa ahabba al-insanu an yakuna lahu istila'un ala kulli al-asya'il mawjudati ma'ahu. Maka kesimpulannya yang namanya manusia itu dia mencintai atau senang bahwa dia memiliki kekuasaan dalam segala sesuatu yang ada bersamanya. Tapi tentunya tidak semua bisa dikuasainya, dalam arti kemampuannya untuk bisa memberi pengaruh, merubah atau mengarahkan sesuatu itu sesuai kehendaknya itu terbatas.
Di antaranya sesuatu yang ada itu ada yang kadang-kala dirubah-rubah. Kadang-kala dirubah-rubah. Ada yang berubah tetapi kemampuan manusia untuk merubahnya kededa. Seperti bintang, langit, gunung, lautan, itu kalau berubah bisa berubah ya, malam jadi siang itu berubah, tapi manusia kadang-kala mempercepat malam, memperlambat siang, itu kadang-kala. Jadi ya terbatas. Kemudian yang bisa sesuatu yang bisa berubah dengan kemampuan si manusia itu, dengan pengaruh manusia itu sendiri. Di antaranya yaitu hati-hati manusia. Nah ini kalau dirubah, kalau dipengaruhi, kalau dikuasai. Maka yang namanya manusia, dia menyukai bahwa dia menguasai hal yang tadi itu, yang kadang-kala berubah-ubah, ya. Seperti apa contohnya? Kadzatillahi ta'ala wa sifatihi jar. Seperti zat Allah dan sifat-sifat beliau. Ini sesuatu yang tidak bisa berubah-ubah. Sesuatu yang ada Allah Ta'ala ada, begitu juga dengan sifatnya. Ini tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Ataupun kepada yang bisa berubah, tetapi kemampuan manusia untuk merubahnya itu kededa. Atau yang bisa dirubah dengan manusia yang lain, itu diantaranya hati manusia. Maka kata Imam Ghazali, ahabbal insanu ayyastawli ala samawat bil ilmi wal ihatati wal ittila ala asrariha fa inna dzalika naw'u istila. Maka seorang manusia dia menyukai bahwa menguasai atas langit, bil ilmi dengan ilmu pengetahuan, wal ihatah wal ittila mendetail dalam memahami bagaimana keajaiban langit itu. Fa inna dzalika naw'u istila, maka sungguhnya demikian itu adalah bentuk macam istila, menguasai. Idil ma'lum wal muhatu bihi kaddakhili tahta al-ilmi wal alimu kal mustawli alaih. Yang sesuatu yang diketahui itu seperti masuk dalam dalam kalimat ilmu, dan orang yang berpengetahuan itu mengetahui dalam sesuatu, dia mempunyai pengetahuan dalam sesuatu, maka hukumnya seperti menguasainya. Seperti menguasainya. Orang itu tahu ini, tahu itu seperti apa? Hukumnya seperti menguasai. فلذلك أحب أن يعرف الله تعالى والملائكة والأفلاك والكواكب وجميع عجائب السماوات وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لأن ذلك نوع استيلاء عليها والاستيلاء نوع كمال. Dari sebab adanya tabiat manusia ini yang ingin menguasai, baik itu dengan ingin mengetahuinya ataupun nanti dengan yang lain. Dari sebab itu kata Imam Ghazali, di hati manusia itu, dalam tabiat manusia itu, dia akan suka mengenal siapa penciptanya, mengenal bintang-bintang, seluruh keajaiban langit dan seterusnya. Ini pada dasarnya secara umum dulu. Jadi ada rasa keingin tahuannya.
Wa hadha yudahi ishtiyaqa man ajaza an san'atin ajibatin ila ma'rifati tariqi san'ati fiha. Dan ini menyerupai keinginannya orang yang kadakawa membuat sesuatu yang mengagumkan, tapi inya hendak mengetahui caranya. Inya kadakawa maulah sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang inya kada bisa, tetapi inya hendak tahu caranya kayak apa. Kama ya'jizu an wad'i syatranji fa innahu qad yashtahi an ya'rifa al-la'ba bihi wa annahu kaifa wada'. Seperti orang yang kada bisa main catur di sini, maka inya hendak badan apa? Mengetahui cara mainnya, kayak apa mandaknya. Jadi inya rasa ingin hendak mengetahuinya. Setelah inya mengetahui, itu berarti dia menguasai. Wa huwa mustash'irun fi nafsihi ba'd al-'ajzi wal qusuri anhu walakinahu yashtaqu ila ma'rifati kayfiyatihi. Dan dia merasakan bahwasanya dia lemah, tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi dia mempunyai keinginan untuk mengetahui caranya. Dan setelah dia mengetahuinya, maka pengetahuan yang dia dapati seperti dia sudah menguasainya, dan menguasai itu termasuk bahagian kesempurnaan. Kemudian lagi bahagian yang kedua, bahwa itu al-aradiyat allati yaqdiru al-insanu 'alayha fa innahu yuhibbu bit-tab'i ay yastawli 'alayha bil-qudrah 'ala at-tasarrufi fiha kayfa yurid wa hiya qismani ajsadun wa arwah. Kemudian ada lagi bahagian yang kedua, yang mana di situ mampu manusia untuk menguasainya, untuk mempengaruhi dan seterusnya. Dan itu ada dua bahagian, ada bendanya, yang kedua kada bendanya. Yang ada bendanya fahiyad darahim wad dananir wal amti'ah. Yang ada bendanya yaitu dirham lawan dinar dan mata benda yang berharga selain dirham dan dinar. Maksudnya ya duit ataupun benda yang berharga yang mahal. Fayajibu an yakuna qadiran 'alaiha yaf'alu fiha ma syaa min ar-raf'i wal wad'i wat taslimi wal mad'i. Maka orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan diantaranya harus memiliki dirham dan dinar, memiliki duit dan mata benda berharga yang lainnya, yang dengannya bisa mengangkat derajat, mengangkat jabatan tertentu, bahkan bisa merendahkan ataupun memberi dan mencegah. Dan ini tentunya secara umum. Nanti tentunya orang yang mempunyai segalanya bisa memberi pengaruh dengan cara yang istilahnya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Ini tentunya sesuatu yang diharamkan, dan itu menunjukkan dunianya sudah merenggut akhiratnya. Fa inna dzalika qudrah wal qudratu kamal. Kalau orang sudah seperti itu, mempunyai dirham, dinar atau mata benda berharga lainnya, itu berarti dia sudah mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan itu termasuk kesempurnaan. Wal kamalu min sifati rububiyah, dan kesempurnaan itu berasal dari sifat Tuhan. War rububiyah, dan sifat Tuhan itu disukai secara tabiatnya manusia yang sudah kita bahas di awal. Falidzalika ahabbal amwal wa in kana la yahtaju ilaiha. Panjang lagi lah, ini kena berkaitan aja terus sampai habis berkaitan. Nah, kemudian nanti kita bahas lagi. Falidzalika ahabbal amwal. Sedikit lagi. Karena yang demikian itulah yang namanya manusia inya mencintai harta. Karena tadi harta tadi itu merupakan kesempurnaan, dan kesempurnaan termasuk sifat Tuhan, dan sifat Tuhan itu memang disukai pada dasarnya oleh tabiat manusia yang mempunyai unsur
ruh, yang ruh itu merupakan pemberian dari Allah Ta'ala yang maha sempurna. Ahabbal amwal, manusia itu tabiatnya mencintai harta. Wa in kana la yahtaju ilaiha, meskipun dia kada perlu lawan harta. Fi malbasi, pakaiannya, makanannya, ataupun keinginan dirinya lagi yang lain. Begitu juga dia ingin memperbudak, ingin menjadikan orang-orang itu sebagai bawahannya, meskipun dengan cara yang memaksa, hingga dia bisa memperlakukan mereka sesuai kehendak orang-orang tadi itu, kehendak orang-orang yang mempunyai harta tadi itu, meskipun pada dasarnya mereka tidak memiliki hati mereka, tetapi mereka mempunyai harta, mempunyai kekuasaan itu. Nah, tadi orang yang mempunyai dirham dan dinar bisa mempengaruhi sesuatu selain dirinya. Kemudian yang juga bisa mempengaruhi, bisa melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, yaitu orang-orang yang menguasai hati-hatinya manusia. Orang ini kalau sudah mempunyai hati manusia, maka dia bisa mengabulkan keinginannya melewati hati-hati manusia yang sudah tunduk pada orang itu. Itu insyaallah nanti kita bahas lagi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, mengabulkannya hajat kita dunia wal akhirah, dimasukkannya kita dalam surga bighairi hisab. Ala hadhihi ya salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في الله ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.